datengin tuh Microsoft, datengin Google, datengin Facebook. Di situ Ustadz pegangin. Itu dia punya pelang, Ustadz pegangin. Ustadz sholawatin tuh. Benar. Saya sholat di gedung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, malam ini kembali kita berjumpa membahas tentang kebenaran yang beredar di sekitar kita serta kebohongan yang terus disebarkan oleh Yusuf Mansur dan cerita-cerita di sekitarnya. Hari ini itu media sosial diributkan dengan kabar pengangkatan Permadi Arya atau Abu Janda sebagai komisaris di PT Jasa Marga Toll Road Operation. Walaupun kabar ini masih simpang siur, sebentar ditolak, tapi ya Permadi Arya mengatakan doain aja, ya kan? Benar nggak itu? Bisa jadi ini benar. Kenapa? Karena Permadi Arya itu adalah sebagai influencer di media sosial yang dalam 10 tahun terakhir ini sudah sangat giat bersama dua presiden. Tahun 2014 sampai dan 2019 dalam kampanye presiden dia membela Pak Jokowi. Dia bersama Jokowi dan otomatis anti Prabowo. Tapi tahun 2024 ini dia bersama Prabowo. Kononnya itu atas persetujuan Wakil Ketua DPR Saudara Profesor Dr. Sumi Dasko. Maka Permadi Arya ini disebut sebagai salah satu sayap yang berjuang keras untuk memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024. Kalau begitu, wajar nggak dia akan mendapat jabatan komisaris? Sebagaimana kita lihat, pembela Prabowo yang utama itu semua dapat jabatan. Maka wajar juga nanti kalau Permadi Arya mendapat jabatan komisaris yang seperti di media sosial disebutkan dia akan menduduki jabatan komisaris di PT Jasa Marga Toll Road Operation. Di ngurusan tol lah. Jadi begitu ada logiknya gitu. Orang bekerja untuk rejim, dia mendapatkannya. Sebagaimana yang lain-lain juga dapat jadi jabatan wamen, ya kan, wakil menteri dan sebagainya. Hanya saja si Permadi Arya ini dalam kegiatannya seringkali itu banyak kelompok Islam yang dia serang dan tidak menyukainya. Itu tentu saja soal lain. Selain itu, Permadi Arya ini juga terkenal sebagai lobbyis atau pembela kepentingan Yahudi dan Israel di Indonesia. Jadi kemungkinannya saya yakin itu beritanya benar. Lalu bagaimana dengan Yusuf Mansur? Apa hubungan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur kan juga sering melempar cerita-cerita yang buat kening kita tuh mengernyit gitu. Benar nggak orangnya? Apa yang dia ceritakan? Dia katanya menjadi khatib salat Jumat di kantor Google di Amerika sana. Ini tentu saja ceritanya sedang berhalu-halu. Kenapa? Pertama, di Google itu kan bukan perusahaan umat Islam. Bukan perusahaan Islam yang ownernya tidak terkoneksi dengan Islam. Yang kedua, wilayahnya itu bukan wilayah umat Islam di Amerika. Gitu. Yang ketiga, karyawan itu mungkin sangat sedikit ya, kalaupun ada minoritas sekali mereka dari umat Islam. Yang keempat, di situ tidak pernah ada sholat Jumat, gitu. Sholat jamaah aja Islam nggak ada. Lalu Yusuf Mansur mau baca khutbah di mana? Iya kan? Itu tidak masuk akal. Gitu. Yang kelima, di situ kan bahasa Inggris. Lalu Yusuf Mansur mau khutbah atau menjadi imam gitu kan, berkhutbah dia ke dalam bahasa apa gitu. Jadi banyak sekali akal kita tuh tidak bisa menerimanya. Karena itu Yusuf Mansur divonis orang tuh dia tuh sedang berhalu-halu gitu. Dia sedang berhalu-halu. Lalu dia foto nanti di depan Capitol Hill misalnya, ya kan? Atau gedung Kongres di Amerika. Lalu dia bilang dia sedang
menyampaikan pidato di Kongres Amerika, ya itu saya tuh satu hal yang ngawur dan berhalu-halu gitu. Sebagaimana kebiasaan Yusuf Mansur, orang sering menilainya ini tokoh halu gitu. Kalau ada orang gila ya agak gila-gila dikit lah gitu. Lalu dia berkumpul dengan orang foto-foto aja, nggak ada statement resmi. Misalnya dia bertemu dengan salah satu imam masjid di Amerika sana, misalnya bertemu dengan Imam Bashar Arafat. Gitu. Ya dia ketemu, dia bikin video, ada anaknya, ya kan, ada keluarganya. Lalu ya foto aja, nggak ada statement apa-apa. Lalu dia sebarkan seolah-olah dia sedang melobi tokoh besar seperti Dr. Bashar Arafat. Jadi biasa di sini dunia berhalu-halu. Jadi kalau Permadi Arya tadi ya terlepas ada orang setuju atau enggak, dia kontroversial atau tidak, kalau saya yakin itu benar nanti itu. Kenapa? Karena dia berjuang memenangkan Prabowo, dia berada di kubu itu, setelah menang ya dapat bagian dong. Benar nggak? Dapat bagian. Ya, jabatan yang ditawarkan kan di komisaris di PT Jasa Marga Toll Road Operation. Di operasi jalan tol itu dia dapat jabatan komisaris di situ. Nah, itu kan jabatan PT itu kan PT basah lah ya. Kemungkinan ya dia sangat besar mendapatkan gaji. Ya sebagaimana tokoh-tokoh yang lain, ada juga tokoh-tokoh ormas gitu. Ketua ormas itu kan juga dikasih oleh pemerintah sebagai komisaris. Ya kan? Begitu juga nanti atas usulan partai dia akan mendapati jabatan di beberapa perusahaan pemerintah. Karena perusahaan pemerintah itu jumlahnya lebih daripada 600, ya mungkin sampai 1.500 perusahaan milik negara gitu yang tergabung dalam badan usaha milik negara BUMN. Jadi ya dibagi-bagi aja, orang suka atau enggak ya itulah resiko ketika seseorang telah memenangkan satu calon presiden, maka dia kebagian jabatan tergantung negosiasi dan prospek yang ada. Nah, kalau Yusuf Mansur ya dari mana? Pertama secara politik dia kan berseberangan dengan Presiden Prabowo, ya kan? Dia kan dari Partai Perindo yang bosnya itu Haritanu gitu. Haritanu Sudibyo. Kalau yang menang itu Ganjar misalnya, Ganjar Mahfud, itu kemungkinan dia untuk mendapat posisi itu ada nalarnya gitu. Tapi kalau partai atau kelompoknya kalah lalu dia dapat, maka itu orang akan bertanya gitu. Karena itu Surya Paloh ketika ditanya orang kenapa nggak ikut dalam kabinet Prabowo gitu, dia mengatakan ya tahu diri lah, malu saya masa kita berseberangan lalu dapat gitu. Ada juga sih timnya yang menyeberang dan dapat, ya kan, itu mungkin cerita yang nggak habis-habis untuk kita bahas gitu. Tapi mengenai Yusuf Mansur, dia nggak berbuat apa-apa dan dia berseberangan, lalu cerita yang nggak masuk akal, maka orang akan menyebut itu cerita halu. Lalu bagaimana orang bisa membebaskan diri daripada Yusuf Mansur ini? Ya sekarang sebenarnya mayoritas masyarakat nggak ada yang percaya sama Yusuf Mansur itu. Karena itu dapat dilihat buktinya pada diri Yusuf Mansur, pemasukannya mulai kering gitu. Maka dia membangun warung stick and shake itu mungkin duit pay trend yang nggak sempat dikaji orang, ya mungkin tertutup dalam cerita pilot yang dikeluarkan oleh OJK. Maka Yusuf Mansur leluasa membeli tanah dari uang yang sudah dia simpan, membeli tanah lalu membangun warung stick and shake. Tapi kalau pure secara bisnis, nggak ada itu. Sekarang tuh udah berat dia. Dia orang cerita-cerita apa nggak percaya, udah mau cerita ada Allah, apaan, semua orang juga tahu ada Allah gitu. Bawa Allah, memang digendong Allah itu. Kalau di dalam pernyataan yang kita maksud bawa Allah itu, karena saya lihat ada juga ustaz-ustaz lain yang udah ikut-ikutan gitu. Maksudnya ya
sesuai dengan syariat Allah kita setuju. Berbisnis sesuai dengan syariat yang diwajibkan oleh Allah. Misalnya ada nilai kejujuran, ya kan? Nilai amanah, nilai kebenaran. Tapi kalau itu nggak ada, apa maksudnya bawa Allah? Itu kalau rugi, seperti usaha Yusuf Mansur kan banyak juga yang ditutup itu. Warung steak and shake kan banyak yang ditutup. Terus bawa Allah ini bagaimana? Itu pertanggungjawaban kepada Allah gimana? Atau Allah mau diminta bertanggung jawab? Ini nggak jelas ini. Urusan orang-orang yang cerita agama bahwa ada Allah yang bekerja segala macam itu kesimpulannya secara faktual orang menilai itu apa maksudnya gitu. Ketika tidak sesuai dengan fakta, kita meminta pertanggungjawaban ke siapa? Itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ketika gagal dan rugi, dia menyebut itu tanggung jawab Allah gitu. Kalau beruntung, itu aneh yang punya gitu. Maka urung dan seknya yang banyak itu ya supaya itu logika manusia yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan cerita Yusuf Mansur ini kita akan melihat bagaimana rontoknya usahanya satu persatu dan dia akhir nanti akan kita dapati dalam pribadi yang kesulitan secara keuangan. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita umur panjang melihat apa yang terjadi pada cerita Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.